Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan lanjutin film series kemarin berjudul House of the Dragon episode 3 dan 4. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita berlanjut di wilayah Stepstone, di mana kelompok triarki yang dipimpin oleh Drahar mulai menyiksa pasukan Villaria yang dipimpin oleh Corlys. Fuck your whole mother! We'll have your boxes fucking ass! Di tengah gempuran pasukan triarki, seekor naga yang ditunggangi oleh Daemon muncul. Dengan kemunculan naga dari Daemon, medan pertempuran berubah menjadi lautan api. Namun pasukan triarki sudah mengantisipasi hal tersebut dengan bersembunyi di dalam goa. Setelah serangan usai, Daemon segera mencari Drahar. Sedang Drahar ia mengetahui tidak bisa menang di pertempuran terbuka, segera mengutus anak buahnya untuk menembaki Daemon. Seketika ratusan panah meleset ke arah Daemon dan mengenainya. Di tempat lain, Viserys dengan para bangsawan yang lain sedang merayakan pesta ulang tahun anak pertama Viserys dengan Alicent. Anak itu bernama Aegon yang baru saja berusia 2 tahun. Di sisi lain, Otto yang sedang mendongeng dengan salah satu bangsawan mengungkapkan bahwa ia yakin cucunya bisa menjadi penerus untuk menggantikan Rhaenyra. Di tengah perayaan pesta, salah satu pembawa pesan dari Stepstone mengabarkan kondisi darurat di sana. Namun Viserys lebih memilih menunda hal ini demi perayaan penamaan anaknya. Sedangkan pembawa pesan kembali menyampaikan kondisi Stepstone di mana ancaman pasukan naga tidak lagi efektif setelah triarki bersembunyi di dalam goa. Sedangkan Otto yang mendengar percakapan tersebut mengatakan bahwa Daemon dan Corlys lah yang memulai perang, sehingga sang raja tak berkewajiban untuk membantu. Urgent. Descent are sown amongst the rank and file. Daemon and the Sea Snake started their war. Forces have suffered heavy attrition, Your Grace. In the Seven Hells, Rhaenyra might be. Scent are sown amongst the rank and file. Sementara itu, Rhaenyra yang sedang neduh bertemu Alicent yang diperintahkan Viserys untuk menjemputnya. Alicent mengajak Rhaenyra untuk ikut acara berburu yang diadakan sang raja. Meski Rhaenyra setuju, namun ia masih belum menerima kehadiran Alicent sebagai ratu. Di tengah perjalanan, Viserys mengatakan bahwa Rhaenyra juga harus menikah untuk mempelancarkan keturunan kekaisaran. Sedang Rhaenyra yang selalu ditekankan untuk menikah mulai merasa kesal. You should ride out with me today. But being out in nature would do me well. I'm not sure why I must. Whoever attended to them. Children would have been slaughtered. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah tenda di mana para bangsawan sudah menunggu. Dan saat Rhaenyra sedang hilang-hilang di sekitar, ia bertemu dengan Pangeran Johnson. Dalam pertemuan itu, Rhaenyra mengetahui niat asli Johnson untuk mendekatinya. Rhaenyra juga mengetahui kenapa Viserys mengajaknya ke acara perburuan. Dan setelah mengetahui semua itu, Rhaenyra pergi menemui Viserys yang sedang berada di tengah para bangsawan. Dengan penuh amarah, Rhaenyra menganggap dirinya hanya digunakan sebagai alat politik untuk Viserys. Sedang Viserys yang mendengar hal ini mencoba meyakinkan anaknya bahwa ia hanya menjalankan tradisi kerajaan. Selama ini Viserys mencoba membicarakan Rhaenyra, namun Rhaenyra yang selalu menghilang membuat mereka berdua tidak bisa saling berkomunikasi. Meski demikian, Rhaenyra tetap menolak menikah, dan karena Viserys yang terus memaksanya menikah, akhirnya Rhaenyra memutuskan kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Cryptstone yang melihat Rhaenyra kabur segera mengikutinya, dan saat Rhaenyra hampir menyemplung ke dalam danau, Cryptstone berhasil menghentikan kuda yang ditunggangi oleh Rhaenyra.
Sementara itu di tengah perjamuan, Jansen yang gagal mendekati Rhaenyra sebelumnya mencoba mendekati Viserys. Dengan memberikan sebuah tombak, Jansen berharap Viserys menggunakan tombaknya untuk membunuh rusa buruannya. Kemudian Jansen dengan angkuhnya mengatakan bahwa ia bersedia menikahi Rhaenyra untuk menyelamatkannya dari rasa malu setelah kehilangan hak waris. Jansen dan beberapa bangsawan yang lain berpikir bahwa penerus tahta akan dialihkan ke putra Aegon. Namun Viserys yang mendengar hal ini menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mencabut hak waris Rhaenyra. Killing stroke against your white heart. I'm young Aegon heir, Your Grace. You have dragons to offer? The Princess Rhaenyra to wife, Your Grace. The men questioned my choice of them. Your Grace. Di tempat lain, Corlys yang sedang bersama Rhaenyra meminta Rhaenyra agar kembali ke camp. Namun Rhaenyra lebih menyukai suasana yang jauh dari para bangsawan dengan melihat para bangsawan yang terus mendekatinya. Rhaenyra mulai meragukan rakyat yang akan memilihnya menjadi pewaris tahta. Di tengah mereka mendongeng, suara gerusuk-gerusuk terdengar dari balik semak. Tak lama seekor babi hutan menerjang ke arah Rhaenyra. Namun Rhaenyra berhasil mengalahkan babi itu dan melampiaskan amarahnya. Di sisi lain, Viserys juga mulai merasa galau dengan tingkah Rhaenyra. Dan saat Alicent datang, Viserys mengungkapkan perasaannya. Viserys mengatakan bahwa ia mengangkat Rhaenyra sebagai pewaris karena ia menyayanginya. Namun obsesinya yang menginginkan bayi laki-laki membuat ibu Rhaenyra terbunuh. Viserys yang merasa bersalah mengangkat Rhaenyra sebagai pewaris tahta untuk kembali dekat-dekat dengan Rhaenyra sebagai keluarga satu-satunya. Namun siapa sangka Viserys akan menikah lagi dan mempunyai seorang putra. Dan karena semua itu, Viserys menganggap bahwa semua keputusannya salah. Protect the realm from Daemon, because I no longer believe in the power of a dragon. Few among us have been dreamers. I named her Heart of Love. I saw it in a dream of grief and regret. Di keesokan paginya, tim pemburu berhasil menangkap seekor rusa. Meski bukan rusa putih yang dicari, Viserys diberi kehormatan untuk membunuh rusa tersebut. Di tempat lain, Rhaenyra bertemu seekor rusa putih. Awalnya Corlys ingin membunuh rusa tersebut, namun Rhaenyra mengetahui bahwa rusa putih merupakan simbol seorang pemimpin. Rhaenyra melepaskan rusa tersebut. Akhirnya, Rhaenyra pun kembali ke camp dengan menyeret babi hutan yang dibunuhnya. Dan karena hal ini, semua perhatian bangsawan tertuju padanya. Setelah acara perjamuan usai, Otto menemui anaknya. Di sana Otto meminta Alicent untuk meyakinkan Viserys mengenai penyerahan ahli waris kepada Aegon. Awalnya Alicent menolak setelah ia mengetahui alasan pengangkatan Rhaenyra. Alicent juga tidak ingin anaknya menjadi perebutan kekuasaan kakaknya. Namun Otto meyakinkan bahwa hukum para bangsawan tidak bisa diubah meski Rhaenyra mampu memimpin. Kerajaan bakal kacau dengan ketidakpuasan para bangsawan. Sampai pada harinya, Alicent setuju untuk membujuk Viserys. Uncertainty and doubt. Be king. What mother wouldn't? Rhaenyra is a woman. They all swore obeisance to her. He must guide Viserys towards reason. And to steal his own sister's Never birth. find it on his own. Namun setibanya di rumah Viserys, Alicent mengurungkan niatannya setelah melihat Viserys yang selalu khawatir dengan Rhaenyra. Sebagai seorang wanita, Rhaenyra harus menikah meski Rhaenyra tak ingin melakukannya. Dan untuk memecahkan masalah Viserys dengan Rhaenyra, Alicent mengusulkan agar Rhaenyra memilih sendiri pasangannya. Di tengah mereka ngopi, Alicent melihat sebuah surat dari atas meja. Surat itu berisi mengenai pasukan Stepstone yang meminta bantuan. Namun Viserys enggan mengirim bantuan karena bagaimanapun perang tersebut berawal dari dua orang yang tidak puas dengan keputusannya. Sedangkan Alicent yang mendengar hal ini menanyakan keputusan Viserys untuk menentukan apakah membiarkan Triarki menang atau kalah. And her and serve her as king consort. He is a good man who loves his brother. Unhappy with decisions I made. If the crab feeder thrives, then I pose a simpler question.
This is a plea for aid. Make haste to Dwarfstone, Sir Adam. Setelah mendengar perkataan Alicent, keesokan paginya Viserys membuat keputusan untuk mengirim bantuan. Dan saat Rhaenyra tiba, Viserys mencoba menanyakan pendapat Rhaenyra mengenai ia yang mengirim pasukan. Namun Rhaenyra yang menganggap akan digantikan tidak peduli dengan keputusan tersebut. Rhaenyra juga mengatakan bahwa ia hanya sebuah barang yang dijual ke pihak bangsawan untuk mendapat keuntungan. Dari situlah perdebatan pun terjadi di antara keduanya. Viserys mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin Rhaenyra bahagia. Ia tak pernah sekalipun berniat menghentikan Rhaenyra bahkan dengan kehadiran Aegon. Viserys berjanji demi nama istrinya, Rhaenyra tidak akan digantikan dan Rhaenyra berhak menentukan siapa pasangannya. There's thorn enough in my flesh. You have no further use for me. Says and bolster our strength. Do not seek to replace you, child. That story since I've had ears to. Advantage, you would have wed Laena Velaryon. Will you insist on taking after him? You have always understood this. Make it yourself. Di tempat lain, Corlys beserta pasukannya sedang merencanakan rencana untuk memancing Drahar dari dalam goa. Namun harus ada umpan yang ampuh untuk memancing mereka keluar. Tak lama utusan dari kerajaan pun tiba. Dengan memberikan surat dari Viserys, Daemon mengetahui bahwa abangnya akan mengirim pasukan bantuan. Namun baginya bantuan dari Viserys sudah tak berarti setelah selama ini ia berjuang. Akhirnya Daemon memutuskan untuk menjadi umpan. Dengan membawa bendera putih, Daemon menyatakan menyerah terhadap pasukan Triarki. Dan saat Daemon hendak dieksekusi, ia melakukan perlawanan dengan melarikan diri. Ratusan anak panah pun meluncur untuk menghentikan Daemon. Disusul pasukan Triarki yang mulai bermunculan dari tempat persembunyiannya. Kondisi Daemon semakin terdesak setelah ia terkena beberapa anak panah. Dan saat Daemon sudah terkepung, sebuah semburan api membakar para pasukan Triarki, disusul pasukan Corlys yang ikut bergabung dalam pertarungan tersebut. Dalam pertempuran itu, Daemon berhasil membunuh Drahar. Di tempat lain, Rhaenyra mengikuti keinginan Viserys untuk mendapatkan pasangan dengan sebuah seleksi. Namun, kandidat yang diajukan setiap bangsawan kurang menarik bagi Rhaenyra. Dan saat Rhaenyra akan kembali ke kerajaannya, ia berpapasan dengan naga milik Daemon. Sementara itu, di dalam istana tanpa diduga, Daemon yang baru saja tiba memberi hormat kepada Viserys dan mengakuinya sebagai raja. Tak sampai di situ, ia juga memberi mahkota yang ia dapatkan setelah membantai Triarki. Dan dari kejadian ini, kedua kakak beradik itu mulai berbaikan. Are yours. Wish you a great death, brother. Perjamuan pun dibuat untuk merayakan kemenangan Daemon. Setelah perjamuan, Rhaenyra menemui Daemon untuk curhat perihal perjodohannya untuk kepentingan politik. Rhaenyra mengatakan bahwa ia hanya ingin menikmati kebebasan sebelum ia menjadi seorang istri. Beberapa saat kemudian, rapat dewan kembali diadakan. Dalam rapat itu, Otto mengatakan bahwa Corlys telah membuat kesepakatan dengan Shealord. Dalam kesempatan ini, Corlys akan menikahkan putrinya, yaitu Lyanna, dengan pangeran dari Shealord. Jika klan Velaryon bersekutu dengan kota merdeka, maka kerajaan juga harus melakukan perjodohan untuk memperkuat pondasi Viserys. Sedangkan Rhaenyra yang mendengar hal ini hanya bisa diam. Sent disturbing word from Old Town.
That pride has been injured. Certainly it cannot still be Wrath. As with the Sea Lord of Bravos. Salve the wound. The free cities. Di malam harinya saat Rhaenyra kembali ke kamar, ia menemukan sebuah tas berisi pakaian dan peta yang menunjukkan jalan rahasia. Setelah mengganti pakaian dan mengikuti arahan peta tersebut, Rhaenyra bertemu dengan Daemon. Kemudian Daemon mengajak Rhaenyra ke sebuah pertunjukan yang berada di pinggiran kota. Di pertunjukan itu, para pemeran mempertontonkan kehidupan kerajaan. Rhaenyra yang menjadi penerus tahta dan kehadiran Pangeran Aegon yang digadang-gadang akan menggantikan Rhaenyra. Saat pertunjukan sedang berlangsung, para penonton merespon dengan lebih memilih Aegon sebagai penerus tahta. Namun Rhaenyra tak ingin ambil pusing. Ia hanya ingin menikmati malamnya terlepas dari politik kerajaan. Setelah meninggalkan tempat pertunjukan, Rhaenyra dan Daemon tiba di rumah bordir. Di sana Rhaenyra sempat bingung karena ia baru pertama kali datang ke tempat tersebut. Kemudian Daemon menjelaskan bahwa tempat ini merupakan tempat untuk memuaskan kesenangan duniawi. Rhaenyra yang terbawa suasana mencoba melakukan hal yang sama dengan Daemon, namun Daemon yang tersadar menolak dan lebih memilih meninggalkan tempat tersebut. Dan tanpa mereka sadari, seorang melihat mereka berdua keluar dari rumah bordir. Sementara itu, entah apa yang merasuki Rhaenyra, ia melanjutkan rasa penasarannya dengan Corlys. Dan tak lama berselang, Otto mendapat informasi mengenai Daemon dan Rhaenyra yang berada di rumah bordir. Dengan informasi yang baru saja ia dapatkan, Otto berencana menggunakannya untuk melengsarkan Rhaenyra. Di keesokan paginya, Otto menemui Viserys. Kemudian ia menceritakan mengenai informasi yang didapatnya mengenai Rhaenyra dan Daemon yang melakukan ikeh-ikeh di rumah bordir. Awalnya Viserys tidak mempercayai dengan rumor tersebut, namun informasi yang didapat Otto diperkuat dengan beberapa pelayan yang melihat Rhaenyra menyelinap keluar dari kamarnya. Meski begitu, Viserys tidak bodoh. Ia mengetahui rencana Otto yang ingin mengangkat Aegon sebagai pewaris tahta. Dan karena hal ini, Otto sengaja membuntuti Rhaenyra untuk mengetahui kelemahan Rhaenyra. Dan saat Otto mengetahui kelemahan tersebut, ia memanfaatkannya untuk melancarkan ambisinya untuk menjatuhkan Rhaenyra. Di saat yang sama, Alicent mendengar percakapan antara Otto dan Viserys. Beberapa saat kemudian, Alicent segera menemui Rhaenyra untuk mengetahui kebenaran rumor tersebut. Akhirnya Rhaenyra pun menjelaskan tentang mereka berdua yang mendem barang. Namun Rhaenyra tidak menjelaskan mengenai rasa perasaan untuk menikmati kesenangan duniawi kepada Alicent. Di tempat lain, Daemon diseret ke hadapan Viserys. Meski Daemon dituduh mengotori Rhaenyra, namun ia tidak menyangkalnya. Karena bagaimanapun semua kejadian yang menimpa Rhaenyra berawal darinya yang ingin mengajak Rhaenyra jalan-jalan. Daemon hanya ingin menikahi Rhaenyra, namun Viserys yang mendengar hal ini sontak langsung marah. Viserys juga harus mencabut penerus tahta yang dimiliki Rhaenyra setelah ia ternodai. Dan sebagai hukuman atas perbuatan Daemon, Viserys memerintahkan Daemon untuk kembali ke tempatnya dan tidak diizinkan lagi menginjakan kaki di istana. Setelah mengusir Daemon, Alicent menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Viserys. Alicent menjelaskan bahwa Rhaenyra masih perawan dan Alicent mempercayainya. Beberapa saat kemudian Rhaenyra dipanggil oleh Viserys. Setelah mereka berdua bertemu, Viserys menjelaskan bahwa hak waris Rhaenyra sebagai penerus tahta harus dicabut. Viserys terpaksa menyerahkan kursi tahta kepada Aegon setelah Rhaenyra tidak bisa menjaga nama baiknya. Untuk menutupi celah tersebut, Rhaenyra harus menikahi Laenor Velaryon. Sebagai anak dari seorang raja, Rhaenyra bersedia menikahi Laenor. Namun sebagai seorang raja, Viserys harus tetap tegas kepada Otto setelah apa yang ia perbuat untuk memata-matainya untuk menghancurkannya. Akhirnya Viserys mengikuti keinginan Rhaenyra meski Otto banyak berjasa bagi kerajaannya. Viserys juga harus mencabut jabatannya setelah apa yang diperbuat oleh Otto dan bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film House of the Dragon episode 3 dan 4. Buat kalian yang belum nonton alurnya dari episode 1 dan 2, bisa nonton lebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.